Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Baik, saya hari ini akan mengajar pelajaran matematika. Nah, sebelum itu saya harap kawan-kawan siapkan alat tulis dan bukunya. Nah, selain itu, lihatlah ke kanan dan ke kiri di bawah kolong meja. Apakah ada sampah? Jika ada, silakan buang sampahnya ke tempatnya supaya pembelajaran kita hari ini nyaman dan bersih. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Sudah lengkap? Sudah lengkapkah? Oke, baik. Kita lanjut saja ya, karena sudah lengkap. Kita langsung ke pembelajaran hari ini. Oke, saya akan menampilkan sebuah PowerPoint. Oke, kita lanjut pembelajaran hari ini menggunakan PowerPoint yang telah saya buat. Di sini ada nama saya, Lenia Riani Purnomo. Materi yang akan kita bahas yaitu eksponen. Nah, tujuan dari pembelajaran matematika pada hari ini tentang eksponen, saya ingin kawan-kawan dapat mengidentifikasi dan memahami konsep eksponen dan sifat-sifatnya, menyelesaikan permasalahan menggunakan konsep kontekstual pada materi eksponen dan sifat-sifatnya, membuat contoh-contoh yang merupakan eksponen dan sifat-sifatnya, menyimpulkan konsep eksponen dan sifat-sifatnya dari kegiatan yang telah kita lakukan. Oke, kita langsung saja ya. Saya ingin mengulas kembali atau mengingat dahulu masa lalu kita, pembelajaran tentang perpangkatan. Nah, di sini ditanyakan, apakah Anda ingat tentang perpangkatan? Oke. Ada yang ingin menjawab? Ya, betul. Nah, perpangkatan di sini digunakan ketika kita ingin mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri beberapa kali. Ya, misalnya 3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 3. Seperti itu kan? Maka disebutnya 3 pangkat 4. Nah, saya ingin mengaitkan perpangkatan kali ini dengan materi bakteri. Kawan-kawan udah pernah belajar ya materi bakteri itu membahas tentang yogurt, tempe, mungkin tape, ya, dan lain sebagainya yang fermentasi yang menggunakan bakteri. Nah, di sini ada satu contoh dan pertanyaan. Sebetulnya ini adalah pertanyaan diskusi kelompok, dikarenakan memang keadaan yang tidak memungkinkan, saya akan memandu diskusi kali ini. Nah, di sini Anda pasti tahu bahwa bakteri adalah mikroorganisme yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Proses perkembangbiakan bakteri dapat digambarkan pada tabel berikut ini. Kegiatan yang dilakukan dengan kelompoknya masing-masing adalah menuliskan jumlah bakteri setelah dibagi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini bakteri itu kan kita dari satu sel membelah menjadi 2, membelah lagi, dan membelah lagi. Nah, di sini sudah ditetapkan waktunya, yaitu pada waktu pertama itu dia jumlah bakterinya yaitu 1, di mana 2 pangkat 0. Ya, kawan-kawan masih ingat ya 2 pangkat 0 itu dari mana? Nah, ini masih bersangkutan dengan perpangkatan. Nah, untuk time keduanya, waktu yang pertama tadi waktu awalnya itu dimulai dari angka 0, kemudian sekarang 1. Nah, 2-nya ini dipangkatkan dengan 1 menjadi 2, ya kan? Teman-teman pernah belajar ya tentang bakteri, dari 1 sel menjadi 2 sel,
dari 2 sel membelah diri lagi menjadi 2 lagi, berganda dan berkali lipat. Nah, di sini yang ketiga adalah titik-titik, yang keempat adalah titik-titik, dan kelima adalah titik-titik, dan titik-titik sampai seterusnya itu bagaimana? Nah, di sini sudah diketahui 2 pangkat 0 itu 1 di awal waktu, yaitu 0 dari awal nolnya. Nah, untuk waktu yang pertamanya ini ada 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2 di waktu kedua, 2 pangkat berapakah selanjutnya? Oke, benar, 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya ada lagi 2 pangkat berapa? Ya, 4. Kemudian ada lagi terakhir 2 pangkat 5 dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan di mana waktu sebanyak n, n-nya itu dimaksud tak terhingga, bisa sampai 100 bahkan 1000 angka n ini, karena tak terhingga gitu. Kemudian 2 pangkat n sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali titik-titik-titik dikali 2 titik-titik ini sebanyak berapa waktunya, sesuai dengan waktunya. Misalkan tadi 1 di awal dari 0, maka 2-nya pangkat 0. Waktunya itu 1, kemudian 2-nya pangkat 1. Kemudian di waktu kedua, 2-nya pangkat 2, dan seterusnya. Ya, masih ingat ya sekarang ya kawan-kawan ya. Sudah saya agak senggol sedikit materi-materi tentang perpangkatan. Nah, hari ini saya tidak membahas, tertinggal di sini ada A pangkat B, di mana dalam istilah ini A disebut dengan basis ya. Kemudian B-nya ini disebut dengan indeks atau eksponen. Nah, sekarang karena kawan-kawan sudah saya ingatkan tentang perpangkatan, kemudian ada unsur dari pembangkatan, ada basis dengan eksponen. Nah, di sini saya akan membahas tentang eksponennya. Nah, harap fokus ya kawan-kawan. Di sini saya akan membahas tentang eksponennya. Oke, ini kita akan masuk ke eksponen. Kita simpan dulu materi perpangkatannya, jangan dilupakan karena matematika ini sangat berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada eksponen. Nah, eksponen di sini didefinisikan sebagai metode untuk menyatakan bilangan besar dalam bentuk pangkat. Artinya, eksponen mengacu pada beberapa kali suatu bilangan dikalikan dirinya sendiri, gitu. Dikalikan dengan dirinya sendiri, kawan-kawan. Berarti bagaimana itu? Bagaimana itu ya? Nah, di sini ada contohnya. Misalkan 6 dikalikan dengan dirinya sendiri 4 kali. Apa sih maksudnya dikalikan dengan dirinya sendiri 4 kali? Nah, di sini ada gambarnya. 6 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 6 dikalikan 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 6 pangkat 4. Nah, 6 pangkat 4 ini adalah perpangkatan. Pelajaran kita perpangkatan. Nah, yang eksponennya ini ada 6 kali 6, 6 dikali 6 dikali 6 yang ada 4 ini, 6-nya. Nah, ini adalah eksponennya. Kita akan membahas ini. Oke, selanjutnya simbol dari eksponen. Nah, di sini ada expressionnya. Ada 9 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, ini adalah eksponennya. 9 pangkat 4 berarti ya dalam bentuk perpangkatannya. Nah, basisnya itu adalah 9. Nah, kemudian eksponennya adalah 4. Kata kunci dari eksponen ini, kita ingat aja,
dikalikan dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu adalah eksponennya. Di sini ada 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7-nya adalah sebanyak 7 kali, berarti basisnya adalah 7. Kemudian eksponennya adalah 7. Kemudian di sini ada lagi 2 kali 2 kali 2, di mana 2 pangkat 3. Nah, perpangkatannya itu 2 pangkat 3, basisnya 2. Eksponennya adalah 3. Oke, di sini ada hukum eksponen. Nah, di sini hukum perkaliannya, mengalihkan yang sejenis, tambahkan eksponen dan pertahankan basisnya tetap sama. Ketika basisnya dinaikkan dengan kekuatan ke yang lainnya, kalikan eksponen dan pertahankan basis yang sama. Kemudian ada hukum pembagian, basis membagi yang serupa, kurangi eksponen penyebut dari eksponen pembilangan, eksponen dan pertahanan basis yang tetap sama. Maksudnya apa sih kawan-kawan hukum eksponen ini? Nah, kita perjelas lagi melihat dengan dari hukum tersebut, dari pacuhan hukum tersebut. Nah, di sini akan terlihat ada sifat-sifat atau macam-macam dari eksponen ini itu sendiri. Di sini ada sebuah A pangkat, maaf ya, di sini A-nya tertinggal. Seharusnya ada sebuah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka A adalah M ditambah N. Oke, bingung ya kalau diibaratkan dengan variabel. Oke, kita pakai angka 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 1, maka 3 pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, 3-nya itu sebagai A, mau A yang ada di M, mau A yang ada di N, itu 3-nya itu sebagai A, kemudian 3 pangkat 2-nya itu sebagai M, dan 3 pangkat 1 itu sebagai N. Berarti hasilnya 3 pangkat 3. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, di sini ada A pangkat M dalam kurung N menjadi A pangkat M dikali N. Bingung ya kawan-kawan ya? Nah, saya akan kasih contohnya, example-nya. Nah, di sini misalnya 2 ya, karena tadi 3, sekarang 2. 2 pangkat 3 dalam kurung 2. Maka hasilnya berapa? 2 pangkat 4, di mana A-nya sebagai 2, M-nya sebagai 2, dan N-nya sebagai 2. Nah, untuk sifat yang selanjutnya, di sini ada 2 nih. Di sini ada dua jenis, ada AB. Nah, di sini ada AB dalam kurung N menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, untuk contohnya itu misalkan di sini 2 kali 1 pangkat 3. Maka akan menjadi 2 kali 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 3. Di mana 2-nya sebagai A dan 1-nya sebagai B dan pangkatnya 3-nya itu sebagai N. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya, ini sifat bagian. Oke, di sini ada A per B dalam kurung N. Maka ini sifatnya hampir sama dengan sifat yang ketiga tadi, AB dalam kurung N. Maka
A pangkat N dibagi B pangkat N. Cuman perbedaannya tadi pembagiannya saja. Yang tadi perkalian, yang ini bentuknya pembagian. Nah, kemudian selanjutnya kita kasih contoh dulu ya. Misalnya tadi 2 sebagai A-nya dan pangkatnya kita pakai 3 dan B-nya kita pakai 1 lagi aja. Nah, berarti 2 per 1 dalam kurung pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 dibagi dengan 1 pangkat 3. Nah, nanti hasilnya tinggal kita hitung kembali. Misalnya tadi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Per 1 pangkat 3. 1 kali 1 kali 1 itu tetap 1. Nah, maka 8 per 1 sama dengan 8. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Nah, selanjutnya ini ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan, di sini harusnya A pangkat M dikurangi dengan N. Oke, misalnya di sini A-nya adalah sebagai 3 dan M-nya sebagai 2 dan N-nya sebagai 1. Misalnya 3 pangkat 2 per 3 pangkat 1, maka akan menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3 pangkat 1, yaitu 3. Untuk sifat yang selanjutnya yaitu A pangkat M per A pangkat N menjadi 1 per A pangkat N dikurangi dengan M. Misalkan kita jadikan A-nya itu sebagai 3 dan M-nya sebagai 2 dan N-nya sebagai 1. Nah, maka akan menjadi 1 per 3 pangkat N-nya sebagai 1, berarti 1 dikurangi dengan 2 menjadi 1 per 3 pangkat negatif 1. Nah, itu adalah sifat-sifat dari sebuah eksponen. Oke, mungkin itulah gambaran dari PowerPoint yang telah saya buat. Apakah dari materi yang sudah kita bahas hari ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanyakan apa yang tidak dipahami. Boleh kawan-kawan buka bukunya, buku latihan-latihan, ingin mencoba mengerjakan dan bertanya kepada saya, boleh, saya bebaskan. Oke, 5 menit kemudian. Oke, pada pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di luar kelas, bertemu dengan saya, bisa WA saya, tetapi kalian harus bersabar menunggu jawaban dari saya karena belum tentu pas kalian WA saya bisa langsung menjawabnya karena ada kegiatan di luar mungkin kan. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan di luar kelas, silakan ditanyakan. Kita tutup pembelajaran hari ini mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.